Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini, sahabat, saya ingin berbagi lagi mengenai dasar-dasar risk management yang wajib diketahui oleh trader pemula ya. Namun sebelumnya ya, sebelum saya ulas, tentunya seperti biasanya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, sebelum saya ulas ya, bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private, menanyakan grup WA juga live chat saya, silakan add WA di description ya. Pagi kali ini saya ingin berbagi mengenai dasar-dasar risk management yang wajib diketahui oleh seorang trader pemula di dalam perdagangan forex tentunya. Nah, jika Anda mengikuti channel Naked Trader 21 ya Anda akan melihat bagaimana saya selalu menekankan pentingnya risk management atau manajemen risiko. Nah, sekarang mari kita pelajari cara-cara mengelola risiko dalam trading forex. Mungkin juga komoditi emas maupun indeks ya. Ini untuk manajemen risikonya kurang lebih penerapannya tidak jauh beda. Dan ini tentunya untuk melindungi dana kita ketika harga bergerak ke arah yang tentunya tidak kita inginkan atau berlawanan arah. Nah, kenali dulu berbagai risiko ya dalam trading. Ya, semua trader tak peduli seprofesional apa ya, selalu terekspos risiko loss atau kerugian yang sama tentunya. Jadi ini tidak pandang bulu ya, Anda mau trader pemula, mau yang baru belajar maupun yang profesional, risiko ini selalu menyertai di dalam bisnis perdagangan valuta asing. Risiko apa sajakah itu ya? Jadi yang pertama ini ya, ini risiko pasar tentunya ya. Risiko pasar atau market risk ya, muncul akibat perubahan harga yang terjadi di luar perkiraan trader. Kemudian yang kedua ini risiko suku bunga. Ini tanpa Anda sadari suku bunga ini dari berbagai negara, artinya perubahan suku bunga bank sentral suatu negara berisiko mempengaruhi nilai mata uang negara tersebut tentunya. Yang ketiga ini risiko leverage. Nah, kadang-kadang banyak teman-teman, Pak, pilih leverage yang besar apa leverage yang kecil ya. Leverage ini membantu Anda untuk memaksimalkan peluang profit. Tetapi leverage juga berarti risiko loss yang lebih besar tentunya. Nah, ini perlu disadari bahwa saya sering juga memberikan jawaban-jawaban komen atas penggunaan leverage ya. Pakailah leverage ini dengan bijak ya, dengan tentunya dengan mengatur kira-kira kalau modal saya segini ini. Tentunya menurut saya ya, ini saya sendiri leverage 1:100 itu lebih dari cukup, karena jujur saya tidak pernah menggunakan semua leverage atau fasilitas leverage itu sendiri ya. 1:100 pun kadang-kadang saya pakai cuman mungkin separuhnya atau mungkin 10%, 20% aja. Nah, yang keempat ini risiko modal ya. Risiko modal muncul akibat trading tanpa rencana yang matang, di mana harga tidak bergerak ke arah yang diperkirakan, tidak ada cut loss tentunya, dan trader kehabisan modal karena terus menunggu perubahan harga, perubahan arah harga. Jadi berharap yang kadang-kadang di market ini tidak seperti apa yang kita harapkan. Suatu contoh, saat kita beli kemudian harga turun, biasanya kita karena modal kita masih cukup, lakukan averaging buy lagi. Dan itu berlanjut terus sampai kira-kira mendekati efektif marginnya itu tidak cukup lagi, baru berhenti. Celakanya setelah tidak cukup, Anda melakukan locking atau hedging. Nah, ini tentunya
saya tidak berharap seperti ini ya. Kemudian cara mengelola risiko dalam trading. Nah, ini juga salah satu hal yang dari nomor 4, nomor 5 itu cara mengelola risiko dalam trading ya. Walaupun trader pemula dan trader profesional pun sama-sama tentunya memiliki risiko tidak beda. Jadi cuman bedanya begini, kalau trader profesional itu paham cara mengatur risiko sehingga risiko yang diterima tidak terlalu besar dan dapat ditanggulangi. Berikut adalah beberapa risk management atau pengaturan risiko yang dapat Anda terapkan saat Anda trading di market. Nah, pertama adalah tentukan toleransi risiko. Ini penting dan selalu saya mencoba untuk intens menekankan mengenai hal tersebut. Tentunya Anda harus mengajukan pertanyaan ini ya saat membuat trading plan dan sebelum membuka posisi di pasar tentunya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah berapa kerugian yang dapat kita terima, kita tanggung. Artinya kalau misalkan saya loss katakan $10.000 atau $20.000 di market, itu saya masih sanggup untuk menerima hal tersebut dari kapasitas modal saya, dan itu mungkin saya loss antara 1-2% ya di market. Itu buat saya masih oke. Cuman kalau memang udah lebih misalkan $50.000, $60.000 itu membuat secara psikologis ini terganggu. Nah, yang terpentingnya adalah berapa kerugian yang dapat Anda terima. Ini pesan saya. Jika Anda belum tahu berapa kerugian yang sanggup dapat Anda terima, Anda akan sangat rentan mengalami kerugian dalam jumlah besar. Normalnya ya, trader menentukan batas loss ya, atau dengan stop loss per transaksi di kisaran mungkin 1% sampai 5%. Saya sendiri mencoba untuk pakai range antara 1%, 3% dari dana yang saya miliki. Misal, ini kalau kita main mungkin mini ya, Anda punya dana $1.000 misalkan, maka batas loss yang kita dapat tanggung itu antara 10 sampai $50 saja. Itu kalau 1% sampai 5%. Nah, tinggal nanti di situ Anda hitung $50 misalkan Anda misalkan trading berapa lot, kemudian dihitung dengan poin per poin. Tentunya perdagangan forex atau misalkan major currency dengan komoditi emas tentunya itu berbeda perhitungannya ya. Saya kira untuk penghitungan ini mungkin cukup Anda bisa mengerti ya. Jumlah ini terhitung cukup kecil ya. Artinya kalau Anda menetapkan risiko 1-5% ini per transaksi ini cukup kecil. Dan dapat Anda lunasi, artinya itu Anda bisa secepat mungkin istilahnya recovery di sana ya, dengan peluang profit di transaksi-transaksi berikutnya. Ya, ini penting. Kemudian tentunya yang selalu saya sarankan, gunakan stop loss atau mungkin Anda bisa pasang take profit di setiap transaksi ya. Setelah mungkin mengetahui toleransi risiko, Anda dapat memanfaatkan fitur stop loss ya untuk memasang level batas kerugian, atau mungkin Anda memasang untuk take profit. Nah, dengan stop loss Anda tidak perlu terus-menerus mengamati chart tanpa jeda untuk berjaga-jaga tentunya. Biasanya kita kalau tanpa stop loss, tanpa target-target tertentu, itu kita sering melihat handphone untuk melihat harga, mantengi harga. Ini menurut saya tidak baik ya. Ini mengganggu psikologis kita saat trading, membuat kita ini capek. Karena posisi Anda kalau sudah dipasang stop loss atau mungkin take profit, ini akan otomatis tertutup jika harga menyentuh level stop loss. Dengan begitu, Anda akan terhindar dari kerugian yang jauh lebih besar jika harga berubah arah. Nah, ini penting selalu saya tekankan. Nah, tentunya berbeda dengan stop loss ya. Take profit mengatur level batas keuntungan.
Nah, ini Anda bisa mengatur ya, kalau misalkan Anda menyediakan toleransi kerugiannya 1% dari modal, ya tentunya kalau take profit itu harus di atas 1%, bisa 2% atau 3%, atau kalau mungkin market ini lagi berpihak pada Anda bisa ambil 5%, bahkan itu lebih. Ya, bedanya ya kalau take profit ini cara kerjanya sama saja. Saat harga menyentuh level take profit Anda atau target Anda, posisi Anda akan otomatis tertutup sehingga profit Anda langsung terrealisasi. Nah, ini juga hindari overtrade ya, overtrading ya. Yang saya maksud di sini overtrading ya, ini dapat berupa transaksi dengan lot yang besar, di mana jumlah lot ini tidak sebanding dengan ketahanan modal. Ini penting ya. Jangan kita misalkan trading dengan full margin. Nah, ini jika harga tidak sejalan dengan posisi yang mungkin kita open, akun tersebut akan terkena AutoCut dan mungkin mengalami kerugian dalam jumlah yang besar. Karena itu pertimbangkan ya jumlah lot yang saat Anda membuka posisi atau open posisi. Atur risk to reward ratio untuk mengelola risiko ya, risiko trading Anda jangka panjang. Gunakan selalu risk to reward ratio atau RRR ya, RRR ya, untuk membuat perbandingan batas risiko rugi dan target profit dalam setiap transaksi. Pastikan rasio minimal yang Anda gunakan ya setidaknya 1:2 atau 1:3 untuk mendapatkan hasil yang positif dalam jangka panjang. Semuanya perlu dilatih ya tentunya ya. Kadang-kadang Pak saya susah ini Pak ngambil 1:2, 1:3. Itu perlu dilatih. Itu seiring dengan perjalanan trading Anda. Kalau Anda ambil profitnya itu bisa nahan ya, saya kira itu menjadi suatu kebiasaan yang positif. Jadi Anda harus berani nahan untung, misalkan 1:2 atau 1:3. Nah, pelajari juga mengenai ya, risk and reward ratio di channel ini juga ya, sahabat trader. Saya sudah pernah bahas ya bagaimana cara mengatur risk and reward. Juga saya banyak mengulas mengenai psikologi trading ya. Ini penting sekali karena 80% trading itu ada di psikologis ya. Aspek psikologis ini memang memegang tentunya peranan penting dalam trading. Trader yang emosional cenderung kesulitan untuk jujur aja konsisten dalam tradingnya. Jadi mengikuti rencana trading yang sudah dibuat tentunya itu akan sulit. Cari tahu cara mengatur emosi dalam trading ya. Tentunya saya banyak ulas juga mengenai psikologis trading, emosi, bagaimana mengatur emosi. Anda bisa scroll untuk cari materi-materi di channel Naked Trader 21 untuk mempelajari bagaimana mengatur psikologis trading. Pada dasarnya prinsip bisnis trading sama dengan bisnis lainnya. Semua faktor harus diperhitungkan dan direncanakan untuk melindungi kelangsungan bisnis dan modal Anda, termasuk faktor risiko, kerugian. Dengan mempersiapkan risk management yang matang ya, Anda akan dapat trading dengan lebih nyaman dan percaya diri. Karena Anda tahu ya, Anda masih punya rencana kalau misalkan ada gagal, Anda masih punya plan B. Jika plan A-nya tentunya tidak berhasil, itu soal biasa. Baiklah sahabat trader, bagi sahabat trader yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, agar Anda mendapatkan notifikasi dari Naked Trader 21 saat saya mengupload video baru ya. Jangan lupa loncengnya ditekan ya. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi ya, bisnis dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.